Saham TINS di peragangan terakhir koreksi tipis 0,39% di harga 1.275. Bagaimana dengan prospek saham TINS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, garisnya memang sudah naik tinggi, sudah berada di area overbought-nya, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda korsen ke bawah. Itu artinya secara indikator stokastik saham TINS menunjukkan peluang ya untuk turun ke bawah. Kalau dilihat dari MACD-nya, walaupun garisnya mendukung ya naik ke atas, volume hijaunya memang semakin hari semakin naik, tetapi di peragangan terakhir volume hijaunya sudah mulai memudar ya. Itu artinya para buyer sudah mulai berkurang di saham TINS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya lagi downtrend ke bawah ya, sampai harga dasarnya yaitu di 1095. Di beberapa peragangan terakhir, saham TINS mulai ya mencoba untuk bangkit. Semoga saja kedepannya mampu breakout di area resisten pertamanya di 1305. Itu untuk menunjukkan kalau saham TINS memasuki area fase aman pertamanya. Saham TINS juga sudah mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham TINS. Kalau untuk support, tentu saja di 1095. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 1305, seperti saya sampaikan tadi. Ini titik aman pertamanya ya, kalau dia mampu melanjutkan reboundnya dan breakout di 1305 itu sangat bagus. Yang kedua yaitu di 1470, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Semoga saja mampu ya di breakout di perdagangan berikutnya. Kalau mampu breakout, peluang untuk balik arahnya cukup besar. Kalau tidak mampu, contohnya seperti ini di sekitaran 15 November 2022, dua kali ya mencoba untuk breakout di area golden ratio-nya tetapi tidak mampu dan akhirnya turun ke bawah lagi. Yang ketiga yaitu di 1585, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham TINS, lihat saja di perdagangan berikutnya. Kalau dia masih berada di bawah 1305, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau dia mampu breakout di atas 1305, setidaknya mampu setway di atas 1305. Di situ teman-teman bisa masuk ya secara bertahap dulu. Nanti kalau sudah menunjukkan tanda-tanda rebound yang cukup tinggi, baru teman-teman masuk lagi. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya menunjukkan tanda-tanda bakal koreksi sehat dulu ya ini. Ke bawah lagi. Kalau nanti ke depannya dia menunjukkan tanda-tanda turun ke bawah lagi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Nanti melihat peluang yang ada ya. Kalau dia sudah mampu garisnya lagi breakout ke atas, di sana teman-teman bisa ambil peluang untuk masuk. Tetapi kalau dia memang mampu melanjutkan reboundnya ke depannya, kalau mampu breakout di 1305 ini sangat bagus ya. Di situ peluang untuk masuk sangat bagus. Nanti masuk entry keduanya yang bagus yaitu di atas 1470, ini merupakan area golden ratio-nya. Karena peluang untuk balik arahnya cukup besar kalau dia mampu breakout di 1470. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang belum ada dukungan ya untuk saham TINS ini akan rebound. Begitu juga dengan MACD-nya. Volume hijaunya baru saja memudar, itu artinya potensi untuk koreksinya cukup besar. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham TINS. Kita langsung saja ke saham INCO. Saham INCO di peragangan terakhir naik tipis 0,67% di harga 7.550. Bagaimana dengan prospek saham INCO? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke bawah, itu artinya secara indikator stokastik saham INCO ini menunjukkan tanda-tanda bakal koreksi. Kalau dari MACD-nya garisnya memang masih mengarah ke atas, tetapi volumenya sudah mulai memudar ya di 3 perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai berkurang di saham INCO ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik ya dari harga dasarnya. Mulai dari 10 Januari 2022 di harga dasar 4.250 sampai harga tertinggi di 8.800. Setelah itu saham INCO menunjukkan tanda-tanda koreksi tajamnya ke bawah. Dan setelah menyentuh harga supportnya di sekitaran 4.750, saham INCO perlahan naik ya, uptrend perlahan. Dan
kenaikan saham Inco ini mampu dijaga oleh SMA 50-nya yang garis berwarna merah. Itu artinya saham Inco konsisten ya, berada di area fase naiknya. Walaupun sempat naik turun, tetapi dia grafiknya sangat bagus, konsisten untuk naik. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten untuk saham Inco. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 7050, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Kalau kita lihat di beberapa perdagangan ya, dari tanggal 23 Desember 2022 sampai di 6 Januari 2023, saham Inco mampu ya ditahan dengan area golden ratio-nya ini. Semoga kedepannya peluang untuk balik arahnya ya, atau mampu setidaknya menembus area resisten tertingginya yaitu di 8.800. Yang kedua supportnya di 6.525, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya, dan yang ketiga yaitu di 6.000. Untuk resisten yang pertama yaitu di 7.825, yang kedua yaitu di 8.800. Kalau untuk yang ketiga yaitu walaupun masih jauh, ini 11.600, ini merupakan area golden ratio-nya juga. Tapi yang khusus target ini khusus untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka panjang atau investasi ya. Sudah mengambil harga di 4.000, sangat bagus ya untuk dijadikan target ke depannya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Inco ya, kalau untuk trading saya kira ini masih sulit ya untuk bagi saya, karena memang dia posisinya memang naik turun. Ini harus dijaga ketat kalau trading. Kalau menurut saya, kalau kedepannya ya sesuai dengan indikatornya dia bakal koreksi dulu. Kalau nanti sudah menunjukkan tanda-tanda balik lagi ya, korsen ke atas garisnya ini, di sana teman-teman bisa mengambil peluang atau posisi untuk entry. Tapi kalau masih garisnya mengarah ke bawah, saya kira peluang untuk entry-nya belum ada, karena peluang untuk koreksinya cukup besar secara indikator stokastik. Tetapi di dunia saham apapun bisa terjadi. Lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk. Kalau dia mantul di area 7.825, silakan teman-teman TP saja ya. Nanti kalau dia sudah mampu breakout di atas 7.825, baru teman-teman masuk lagi. Kalau dia langsung koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu ya di 7.050 di area golden ratio-nya ini. Saya kira saham Inco ini bakal ditahan ya dengan area golden ratio-nya di 7.050. Seperti halnya beberapa perdagangan terakhir, sempat naik tinggi turun, mampu ya ditahan dengan 7.050. Kalau 7.050 ini mampu di breakdown ya, saya kira dia bakal koreksi tajam lagi ke bawah. Kalau masih berada di atas area golden ratio-nya, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya belum ada dukungan ya untuk saham Inco ini akan naik. Begitu juga dengan MACD-nya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Inco. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.